Penceramah sering dianggap radikal jika keberadaannya selalu menuai kontroversi. Telah banyak beredar berita penolakan seorang penceramah di Indonesia sampai terusir dari negara tetangganya. Ustadz Felix Xiao adalah salah satu penceramah yang pernah mengalami kejadian penolakan dan pembubaran oleh sebagian pihak yang dianggap terindikasi radikal dan intoleransi karena mengajarkan anti-Pancasila dan pro-khilafah. Apakah benar Ustadz Felix termasuk golongan penceramah yang radikal dan intoleransi? Radikalisme mulai muncul pada 1797. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Charles James Fox yang mendeklarasikan reformasi radikal. Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. Pengertian radikalisme kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer. Di Prancis sebelum 1848, istilah radikal menunjuk seorang republik atau pendukung hak pilih universal. Memasuki abad ke-19, pemaknaan radikalisme berubah karena pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial mereka melalui tindakan kolektif, sebuah posisi yang dipegang oleh apa yang disebut radikal filosofis. Ini membuat radikalisme lekat dengan para kaum Marxis atau kelompok ideologi lain yang notabene mendukung agenda perubahan sosial politik secara mendasar dan keras melalui revolusi. Pengertian radikalisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, radix atau radici. Kata ini memiliki arti akar. Baik radikal maupun radikalisme muncul dari gagasan bahwa perubahan politik harus berasal dari akar atau bersumber masyarakat yang paling mendasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian radikalisme memiliki 3 arti. Pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Ustadz Felix Xiao adalah seorang pendakwah, penulis, dan influencer berkebangsaan Indonesia yang dikenal karena dakwahnya dan karya-karyanya yang inspiratif. Ustadz Felix Xiao lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Katolik, tetapi kemudian memeluk Islam selama masa kuliahnya di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002. Di media sosial, ia memiliki pengikut lebih dari 3,2 juta orang, dan dikenal karena posisinya yang konservatif, mengkritik demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme, dan sekularisme. Ustadz Felix juga aktif mengisi kajian keislaman di berbagai perkantoran, pesantren, dan masjid-masjid, serta berprofesi sebagai marketing manager di perusahaan agrokimia. Ustadz Felix menikah pada tahun 2006 dan dikaruniai 4 orang anak, Alila Syafia Ashi Sharifah, Shifer Muhammad Al-Fatih 1453, Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453, dan Ayah Syafia Ashi Sharifah. Karir Ustadz Felix diawali dengan pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia, di mana ia mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di University Teknologi Malaysia dan meraih gelar master di bidang keuangan syariah. Dalam dunia penulisan, Ustadz Felix telah menerbitkan buku-buku yang mendapat sambutan baik dari pembaca. Buku-bukunya seringkali mengangkat tema-tema keislaman dengan pendekatan yang mudah dipahami dan aplikatif,
menjadikannya sumber referensi yang populer di kalangan pemuda dan pemudi Muslim di Indonesia. Awal karir profesionalnya dimulai di Bank Mandiri Syariah sebagai relationship manager. Namun, ia memilih untuk meninggalkan dunia perbankan dan fokus pada dakwah. Sebagai penulis, Ustadz Felix Xiao telah menerbitkan banyak buku karyanya, termasuk Beyond the Inspiration, Muhammad Al-Fatih 1453, How to Master Your Habits, dan Udah Putusin Aja. Sejak itu ia menjadi aktivis dalam gerakan Islam transnasional Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Organisasi ini tempat ia bernaung sebelum dilarang di Indonesia. Berita-berita dan tentang isu-isu HTI kala itu ramai di media sosial. Bahkan kajian Ustadz Felix pun mendapati pembubaran kajian, di mana kala itu beliau sedang berceramah, dan mendapat kecaman dari beberapa pihak dan organisasi lainnya. Ustaz Felix Xiao memang kerap dikaitkan dengan organisasi yang saat ini sudah dibubarkan karena berlawanan dengan Pancasila, yakni Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Usai memberikan kajian, Felix menjelaskan soal tudingan itu. Kalau yang di-highlight sedikit adalah saya mendakwahkan khilafah, bertentangan dengan Pancasila. Padahal itu sebenarnya bisa kita bicarakan secara ilmiah, karena itu bukan perkara komunisme, tapi itu bagian dari Islam. Mungkin sebagian orang salah paham, kata Felix di Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 26 Juni 2017. Felix yakin budaya ketimuran di Indonesia sangat terbuka dengan berbagai ide. Belum lagi dengan keterbukaan untuk memusyawarahkan sesuatu. Orang timur kita kan sudah terbuka dengan musyawarah dan diskusi. Harusnya itu yang dikedepankan daripada ancaman. Karena orang Muslim, apalagi orang Indonesia, ujar Felix Xiao. Dari tirto.id. Menurut pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani, dalam tulisannya di kitab Daulah Islam dan kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam. Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Masuk pada 1983 oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Abdurrahman memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan yang punya anggota cukup banyak. Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pengganti Undang-Undang Perpepu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Setelah konversinya ke Islam, Ustadz Felix mulai aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan kajian Islam, baik di dalam maupun luar negeri. Keterlibatannya dalam dakwah juga meluas ke media sosial, di mana ia sering membagikan pemikiran dan pandangannya tentang Islam dan kehidupan. Ustadz Felix juga dikenal karena pandangannya yang tegas terhadap berbagai isu kontemporer, seringkali menarik perhatian dan kadang-kadang kontroversi.
ia tidak segan untuk menyuarakan pendapatnya yang sering kali berseberangan dengan pandangan mainstream, terutama terkait dengan isu-isu seperti pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Keseluruhan perjalanan karir Ustadz Felix mencerminkan dedikasinya terhadap dakwah dan pengembangan masyarakat. Dari pendakwah hingga penulis, ia terus berusaha untuk memberikan dampak positif dan meningkatkan pemahaman tentang Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Selain aktif dalam dakwah dan penulisan, Ustadz Felix juga terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ia seringkali menjadi pembicara di workshop dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keislaman di kalangan masyarakat. Dengan gaya penyampaian yang menarik dan konten yang mendalam, ia berhasil menarik banyak orang untuk lebih mendalami ajaran Islam. Ustadz Felix juga dikenal dengan kegiatan dakwahnya yang inovatif. Ia memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan keislaman kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter, ia berbagi video, artikel yang berisi ajaran Islam, nasihat, dan motivasi. Dengan semangat yang tinggi dan dedikasi yang kuat, Ustadz Felix terus berkontribusi dalam memajukan dakwah Islam di Indonesia. Ia menjadi salah satu figur yang dihormati dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah karir dan profil Ustadz Felix Xiao. Semoga beliau bisa terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di kalangan anak muda dan kita yang ingin belajar Islam. Buat teman-teman yang punya request, kritik, dan saran, komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Support terus supaya kita lebih semangat membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!